Shalom semua. Kita mau belajar firman Tuhan sekarang. Ya, tema yang kita akan bahas sangat menarik. Gembala yang benar atau gembala upahan. Lagi sekali, gembala yang benar atau gembala upahan. Yang pertama kita akan pelajari siapa itu gembala. Nah, selama ini konsep gereja organisasi, gembala itu hanya orang-orang tertentu yang sudah lulus sekolah Alkitab, yang sudah diuji pelayanannya, hidupnya, lalu dilantik dengan jenjang yang berbeda-beda, masing-masing sinode beda, sampai ditabiskan jadi seorang gembala. Nah, jadi hanya orang tertentu. Nah, padahal menurut Tuhan Yesus, gembala itu nggak hanya orang tertentu. Loh, kenapa begitu? Nah, ini sekarang hal yang kedua yang kita mau bahas. Siapa gembala di mata Tuhan? Ya, saya mau baca dulu satu ayat ini, Roma 15. Ya, Roma 15. Jadi gembala itu begini, bukan jabatan di gereja, ya, tapi harus ada dalam hidup sehari-hari. Itu gembala. Jadi menurut ayat ini, murid-murid Tuhan Yesus itu seharusnya adalah gembala. Nanti kita lihat definisinya. Sekarang Roma 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ya. Roma 15, 17 sampai 19. Begini. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Tuhan. Nah, jadi garis bawahi kriteria seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala, jelas hidup di dalam Kristus. Bukan hidup di dalam yang lain-lain. Saya ulangi Roma 15 ayat 17. Jadi dalam Kristus. Maaf, bukan di dalam doktrin salah satu gereja tertentu. Bukan di dalam organisasi. Bukan. Di dalam Kristus. Jadi kalau saudara dan saya hidup di dalam Kristus karena kita diselamatkan, dipanggil jadi miliknya, maka saudara dan saya pun punya pelayanan seperti yang Tuhan percayakan kepada Paulus. Saya ulangi Roma 15 ayat 17 sampai 19. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Tuhan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, nggak boleh ngomong yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Terima kasih Bapak. Jadi kalau kita dipanggil menjadi anak-anak Bapa di surga karena pengampunan, penebusan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita masing-masing punya hak pelayanan dalam panggilan Tuhan. Maka itu yang kita bahas hari ini, tidak membicarakan tentang sistem dan tata cara doktrin di masing-masing sinode gereja. Tidak. Kita bicara tentang doktrin surgawi. Berarti semua orang yang sudah di dalam Kristus, karena pertobatan kita, pertobatan orang-orang itu, maka setiap kita yang sudah di dalam Kristus, berarti kita punya panggilan pelayanan. Dan dalam panggilan pelayanan kita, tidak boleh berkata tentang apapun dan tentang siapapun. Tolong perhatikan,
di dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita sudah di dalam Kristus, maka kita tidak boleh berbicara tentang apa saja dan tentang siapa saja, kecuali, nah ini loh ya, ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Wah, ini keren sekali. Maka itu ketika para pelayan Tuhan hanya sibuk berbicara, maaf ya, tentang penulis ini, penulis buku itu, saudara, tentang doktrin A, doktrin B, berarti orang itu bukan pelayan Kristus Yesus, tetapi orang itu pelayan yang disebut namanya tadi. Maafkan saya harus ngomong ini. Saya tidak akan respect kepada hamba Tuhan dalam satu khotbah dia membahas 3 buku tulisan 3 orang hebat. Saya akui di dalam kekristenan ada ratusan judul, ada ratusan pengarang-pengarang, penulis-penulis buku-buku rohani, buku-buku doktrin yang hebat-hebat. Saya mengakui. Maaf, lihat saudara ngikuti. Ini rak buku saya di belakang saya. Nggak cuma yang 2 rak ini, di bawah ada berapa rak lagi dari 6 pintu ini. Maaf, saya cuma cerita. Ada ratusan penulis hebat. Tapi maafkan saya tidak akan respect kepada hamba Tuhan dengan gelar sepanjang apa dalam teologi dan gelar apa saja. Kalau dia berkhotbah hanya membicarakan tentang penulis-penulis yang hebat. Apalagi kalau berkata menurut si A yang lahir pada abad ke-18, menurut si B yang lahir pada abad ke-17, abad ke-19. Maaf, saya mengakui itu orang-orang hebat, tapi saya tidak akan respect kalau dia tidak mengkhotbahkan Alkitab. Maaf ya. Maka itu Roma 15 ayat 18 tegas. Aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Yang lain itu termasuk buku-buku hebat, penulis-penulis hebat, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, kita nggak boleh. Saudara dan saya yang sudah dipanggil untuk hidup di dalam Kristus, maka saudara dan saya tidak boleh bicara tentang apa dan siapa yang lain. Kecuali, tekankan ini, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi bagaimana Tuhan Yesus berbuat sesuatu untuk hidup saudara dan hidup saya, itu yang kita ceritakan. Bukan tentang orang lain, tapi tetap tentang Tuhan Yesus Kristus. Inilah ciri gembala yang benar. Saudara, ini hebat. Oke? Terus, untuk apa? Nah, ini ciri gembala yang benar, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu gembala? Lalu pertanyaan kedua, mengapa manusia hidup perlu gembala? Wow, ini keren sekali. Kiranya dengan pelajaran hari ini, tema yang Tuhan pilihkan lewat beberapa saudara dari komunitas Sungai Kehidupan ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Ya, siapa gembala itu dan mengapa manusia itu memerlukan gembala.
Ya, mengapa hanya Tuhan Yesus satu-satunya manusia di dunia? Satu-satunya loh saudara. Tidak ada manusia yang lain yang pernah berkata bahwa dia itu gembala agung dan kita ini manusia ini domba-dombanya. Saya ulangi, di dunia ini tidak ada orang yang pernah berbicara tentang gembala dan domba selain Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata manusia ini adalah satu-satunya makhluk hidup ya yang sering dan mudah tersesat. Perhatikan, manusia ini adalah satu-satunya makhluk hidup yang paling sering dan mudah tersesat. Ternyata semua binatang di dunia ini ya kecuali domba. Tolong catat, semua binatang di dunia ini kecuali domba adalah binatang yang hebat. Mereka tidak pernah tersesat. Saya beri contoh. Burung-burung tertentu yang hidup di wilayah utara Khatulistiwa, kalau musim dingin, mereka itu bisa terbang ribuan kilometer ke selatan. Cari musim panas. Betul tidak? Ribuan kilometer. Wih, itu keren saudara. Nanti kalau selatan musim dingin, mereka terbang balik ke utara ribuan kilometer lagi. Dan mereka tidak punya GPS. Catat itu. Mereka nggak punya peta. Nggak ada itu burung yang kesasar. Begitu pula penyu. Tahu ya penyu? Mereka itu netas di suatu tempat. Begitu mereka netas, langsung mereka terjun ke laut. Sampai umur sekian puluh tahun, waktu mereka tiba waktunya bertelur, mereka bisa tahu tempat mereka ditetaskan. Yang waktu mereka berangkat dari tempat ditetaskan itu masih kecil. Setelah sekian puluh tahun baliknya kok nggak kesasar. Ikan salmon saudara lihat, setelah mereka netas di hulu sungai yaitu air tawar, langsung mereka berenang ke laut. Sekian tahun hidupnya mengembara di lautan luas. Begitu tiba waktunya bertelur, mereka bisa kembali ke tempat mereka netas tanpa GPS. Ya, lihat burung-burung. Kadang-kadang kita kagum, kok tahu sarangnya di mana? Padahal kan banyak pohon yang bentuknya sama. Nah, inilah apa itu gembala dan apa itu domba. Ya, supaya kita tahu. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai domba karena kita ini bodoh. Domba itu kalau dilepaskan dari kandangnya dengan jarak 10 sampai 20 meter saja, bukan 10 kilometer. Enggak kejauhan, 10 meter, 20 meter lah, ya, 20 meter. Mereka sudah bingung, enggak tahu mau pulang kemana. Nah, itulah manusia seperti domba. Nah, jadi kalau kita sudah baca Roma 15 ayat 18 bahwa manusia itu perlu pemimpin. Dipimpin kemana? Saya baca lagi ayat 18. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Jadi tugas gembala itu memimpin semua orang kepada ketaatan. Berarti si gembala harus belajar taat dulu. Maka itu kalau kita lihat Injil Yohanes, itu paling banyak tulisan begini. Anak, yaitu Tuhan Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak melihat bapaknya berbuat apa-apa. Itu hanya Injil Yohanes. Saya kagum kepada Injil Yohanes. Maka itu kalau saudara lihat di Injil Yohanes, dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas,
Maka Yohanes ini paling banyak bicara soal gembala. Maka itu dalam Yohanes 10 pasal terkenal tentang gembala. Nah, di dalam Injil Yohanes kita akan menemukan berkali-kali sebuah pernyataan Tuhan Yesus. Anak nggak bisa buat apa-apa kalau nggak melihat bapaknya buat apa-apa. Wah, itu ketaatan mutlak dari Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi gembala, menjadi murid Yesus, hidup di dalam Kristus, maka saudara dan saya harus hidup dalam ketaatan lebih dulu. Taat kepada siapa? Taat kepada Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya sudah belajar taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapanya di surga, maka saudara dan saya punya hak disebut gembala. Maka itu saya katakan di awal tadi, bedanya kata gembala di organisasi gereja dengan kata gembala di hadapan Gembala Agung kita. Di sini perbedaannya. Gembala-gembala organisasi harus ada pelantikan, pengujian segala macam waktunya semua. Tapi gembala di dalam Kristus hanya, ini sekarang kita ketemu dua syarat. Satu, di dalam Kristus. Dua, kita harus taat. Ya, saya ulangi lagi. Anak nggak bisa buat apa-apa kalau dia nggak melihat papanya berbuat. Oke? Beri tanda Roma 15, kita belum selesai. Saya mau tunjukkan Yohanes 5 ayat 20. Ya, Yohanes 5 ayat 20. Saya suka sekali ayat ini. Ya, salah seorang anak saya yang di Tulungagung, ya, pernah kena bire, lalu dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat kami. Ya, jadi dia lalu tunjukkan saya ayat ini. Ya. Oke, ada yang tanya, ya, apakah arsip khotbah selama ini ada dalam bentuk CD atau DVD? Sebetulnya ada, tapi sudah lama. Yang baru-baru sekarang ada di YouTube. Ya, sudah jarang sekali. Tapi nanti kalau saudara Siombing ingin dapat, nanti saya akan beritahukan alamatnya, ada di kantor anak saya di Jakarta. Oke, nanti ingatkan saya. Nah, Yohanes 5 ayat 20. Perhatikan ya, ayat ini dahsyat sekali. Sebab Bapa mengasihi Yesus, mengasihi anak. Dan nah ini bukti kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. Seperti itu kasih Bapa kepada kita. Ia menunjukkan kepadanya, Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mengerjakan apa-apa di luar yang Bapanya kerjakan. Ini kan menarik sekali. Berarti apa saja yang Tuhan Yesus kerjakan, karena dia lihat Bapanya bekerja itu, maka anak ikut. Begitu pula semua anak-anak kita. Lihat Papa Mama ngerjakan apa, anak-anak ikut. Begitu pula kita waktu masih kecil, kita ngelihat Papa Mama ngerjakan apa, maka kita ikut. Sama bukan? Dan belum selesai. Bahkan Papa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Hasilnya apa? Sehingga orang-orang yang kita layani menjadi heran. Woi, luar biasa. Kembali ke Roma 15 ayat 18, ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin setiap orang, kalau saya nggak berkata bangsa-bangsa lain, kepada ketaatan. Jadi Tuhan memanggil kita jadi gembala, mewakili Dia, sebagaimana ketika Tuhan Yesus berjumpa Petrus pertama kali setelah penyangkalannya. Tuhan Yesus cuma minta, kalau engkau mengasihi aku Petrus,
beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Artinya Petrus menjadi wakil Tuhan Yesus. Seperti itu panggilan gembala dalam diri kita. Saudara dan saya menjadi wakil Tuhan Yesus untuk menuntun dan memberi makan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan apa? Masih ayat 18 Roma 15. Kalimat terakhir ada dua hal. Ya, bagaimana cara kita memberi makan, menggembalakan mereka dengan oleh tanda oleh perkataan dan perbuatan. Wah, ini luar biasa. Saya baca lagi 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ini tugas gembala. Oleh perkataan dan perbuatan. Jadi nggak cuma khotbah, tapi juga tindakan kita sehari-hari dilihat oleh orang-orang yang kita pimpin. Ayat 19. Yang ketiga, oleh tanda-tanda. Yang keempat, oleh mujizat-mujizat. Yang kelima, dan oleh kuasa roh. Jadi inilah 5 hal yang kita harus pakai untuk mengembalakan. Jadi lagi sekali, kata gembala tidak hanya yang dilantik oleh organisasi. Kata gembala tidak hanya orang yang punya jabatan pendeta di gereja. Tidak. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, menjadi anak-anak Bapa di surga, hidup di dalam Kristus, dan kita menjadi murid-muridnya, maka saudara dan saya otomatis sebagai gembala, yaitu memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita masuk dalam ketaatan. Ya, tidak boleh berkata yang lain kecuali tentang apa yang Tuhan Yesus sudah buat di hidup kita oleh 5 hal. Perkataan, perbuatan, kuasa tanda-tanda, 4 mujizat-mujizat, oleh kuasa roh. Lalu lihat wilayah kerja para gembala ada di kalimat berikut ayat 19. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Luar biasa. Jadi wilayah kerjanya tergantung di mana Tuhan membawa kita. Ikuti saja. Tapi tujuannya cuma satu, memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Bukan taat kepada kita, tapi taat kepada Tuhan Yesus. Wah, itu luar biasa. Nah, ini gembala. Jadi lagi sekali disebut gembala bukan hanya yang dilantik oleh satu organisasi. Tidak. Disebut gembala bukan hanya punya jabatan pendeta. Tidak. Tapi semua orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Ya, saya nggak ulangi lagi. Tapi yang baru bergabung, Naya, terima kasih. Papa senang kamu bergabung. Ini anak saya dari Kutai Barat. Ya, pedalaman Mahakam. Oke, Roma 15, 17-19. Nanti saudara baca sendiri. Saya lanjutkan sekarang. Jadi tugas gembala itu memimpin, menuntun kepada ketaatan, dan memberi makan. Betul, anak saya Pak Desri dari Timika. Minimal mengembalakan keluarga dan orang di sekitar dulu. Iya, dan itu nggak perlu pelantikan, nggak perlu jabatan dalam organisasi. Betul Desri? Begitu, ayo mulai hari ini, berapapun orang yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo pimpin mereka ke dalam ketaatan, beri mereka makan. Ini penggembalaan yang sesungguhnya.
Nah, kalau saya lebih dalam berkata, pengembalaan ini adalah pemuridan. Jadi kita memuridkan. Dan itu yang diperintahkan Tuhan Yesus di Matius 28. Orang yang percaya, orang yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, berhak memberikan bimbingan, tuntunan, teladan. Siung, papa senang kamu gabung. Ini anak saya dari Los Angeles. Gabung. Ayo kita terus belajar, memberi tuntunan, memberi pimpinan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Wah, ini luar biasa. Oke ya, jadi lagi sekali baru gabung Roma 15, 17 sampai 19. Hebat sekali. Wah, orang hebat, Paulus Winarto. Ya, seorang motivator hebat di Indonesia. Terima kasih untuk supportnya. Nah, sekarang kita lihat saudara. Kitab Yehezkiel ada satu pasal khusus bicara gembala upahan atau gembala yang benar. Itu Yehezkiel 34. Mari kita buka. Nah, tolong Erik atau Aan, saya tidak tahu, nanti tampilkan di layar. Ada kesalahan fatal dari satu ayat di Yehezkiel ini. Wih, saudara, kaget pertama kali saya ditunjukkan oleh beberapa teman. Hah? Salah? Nanti kita lihat salahnya di mana. Yehezkiel 34. Saudara perhatikan judulnya. Tuhan Yahweh, Gembala Israel yang baik. Ya. Melawan gembala-gembala yang jahat. Aduh, kok nggak enak betul. Yehezkiel 34 ya. Yahweh gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, jangan tersinggung kalau ada yang tertemplak lewat ayat ini. Mari kita bertobat. Ya, saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Saya hanya membaca. Kiranya semua kita yang menyebut diri pemimpin dan gembala, perhatikan ayat ini. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, mulai ayat 1. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Ini teguran yang pertama. Ada gembala-gembala yang memperkaya, menggemukkan diri sendiri dan keluarganya saja. Nah, gembala model begini, maka jemaat yang dia pimpin, maka orang-orang yang dimentori, dimuridkan, digembalakan, selalu jadi sapi perah. Karena mengembalakan diri sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3. Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Aduh. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Kemarin sore di komunitas Sungai Kehidupan juga keren. Kita belajar, temanya menarik. Bisnis pendeta zaman now. Itu diskusi kemarin. Nah, saudara bisa ngikuti di Instagram saya atau di Facebook atau di Zoom ini. Itu kemarin malam. Keren ya judulnya, Bisnis Pendeta Zaman Now. Nah, lihat ayat 3, Yehezkiel 34, kelihatan sekali. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Melainkan, aduh jahat sekali ini, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Terus terang ya saudara, pertama kali saya belajar ayat ini, saya itu nggak percaya.
Masa sih ada gembala sesadis ini? Hitung berapa model domba yang tidak digembalakan dengan baik oleh gembala-gembala upahan. Menurut ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kedua, celakalah gembala-gembala yang mengembalakan dirinya sendiri. Waduh, celaka ya. Oke, ayat 4. 1, yang lemah tidak kamu kuatkan. 2, yang sakit tidak kamu obati. 3, yang luka tidak kamu balut. 4, yang tersesat tidak kamu bawa pulang. 5, yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Waduh, nggak usah dibahas. Supaya nggak tahu lebih baik nggak tahu. Tapi yang tahu akan ngerti. Saya selama saya hidup jadi hamba Tuhan, saya ketemu berapa gembala model ini. Mengusir domba-domba yang tidak bisa memperkaya gembalanya. Terus terang saya berkata, diusir pergi. Karena nggak bisa memperkaya si gembala. Ayat 5. Dengan demikian, domba-domba yang 6 kelompok tadi mereka berserak, mereka terpencar, mereka tercecer. Oleh karena gembala tidak ada. Wah, ngeri lagi. Mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Domba-dombaku terhambur. Nggak ada gembala. Ayat 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh Tuhan. Sesungguhnya, serius gembala agung berkata, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran karena yang menggembalakannya tidak ada. Padahal ada. Cuma gembala jahat ini tidak mengurus domba yang tidak bisa menggemukkan si gembala. Ini jahat. Terus sesungguhnya ayat berapa ya? Ayat 7 ya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Oh, ayat 6. Maaf, ayat 6 saya belum baca. Coba turun lagi, Erik, ayat 6. Ya, saya lompat, oke? Ya, oh betul, ayat 5 saya ulangi. Dengan demikian para dombaku berserak, tercecer, oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka, para domba, menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Tuhan sedih dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit. Kasihan domba-domba itu. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Izinkan saya bersaksi. Seminggu ini saya nggak tahu, Tuhan itu luar biasa. Di Zoom kita, di komunitas kita Sungai Kehidupan, termasuk di komunitas radio kami, Radio Suara Menara Kasih, itu tiba-tiba bisa bermunculan. Maaf ya, saya sebut, maaf ya anak-anak, jangan tersinggung. Domba-domba yang tidak terurus, nggak tahu bagaimana Tuhan pertemukan dengan kami, dan saya mulai urus mereka. Maka itu di dalam komunitas Sungai Kehidupan, komunitas sobat Suameka, terjadi saling interaksi. Bagaimana domba-domba yang tadinya nggak punya gembala, Tuhan pertemukan. Nah sekarang komunitas ini ya ada ya salah seorang anak kami, ya saya mungkin bisa baca. Mudah-mudahan kalau saya buka WA ini, apakah IG-nya hilang nggak ya? Saya coba ya. Mudah-mudahan suaranya tetap bisa. Coba ya. Fakta yang ada. Jadi ada banyak domba yang tidak bergembala sekarang. Oke, lanjut Erik. Ayat berapa tadi?
Yeskiel 34. Ya. Ayat berapa itu? Wih, ngeri keadaan sekarang. Ayat berapa? 8 sudah ya? Oke, 7 sekarang. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh Tuhan. Sesungguhnya, oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala jahat, kalau saya tambahkan ya, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri. Ngeri. Gembala-gembala palsu, gembala-gembala upahan, gembala-gembala yang cuma meras susu domba-domba Tuhan dan mengambil bulunya. Saya ulangi ayat 10. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Wih, ngeri. Dipecat, saudara. Oleh gembala agung, memberhentikan. Aduh, jangan terjadi atas kami Tuhan. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Ngeri sekali. Ayat 11. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Kasihan Tuhan. Dia butuh kita gembala-gembala di dunia ini. Ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ngeri, kasihan domba-domba. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Memang ini secara implisit nubuatan untuk Israel, ya. Tapi ini teguran untuk kita di masa perjanjian baru. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Nyenyak sekali, aman sekali, ya. Yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Saya baca satu komentar di Facebook, bentar ya. Firman Tuhan di Yeskiel yang dikupas ini benar. Ada gembala upahan. Saya jadi ingat masa-masa itu. Gembala-gembala itu mau cuma sama orang-orang kaya. Maaf saya tulis ini karena sekarang firman ini lagi dikupas. Dari kemarin-kemarin saya tidak berani menulis ini. Gak apa-apa, teruskan. Lanjut Erik, Yeskiel 34 belum selesai. Ayat berapa tadi? 14 ya. Ayo kita melihat ini. Ngeri saudara. Yeskiel 34 ini ya, ayat 14. Sudah ya. Ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Oke sudah ya. Ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah,
Ini terjemahan yang paling ngawur di dalam bahasa Indonesia. Yang serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kita baca terjemahan yang lain. Saya belum tahu terjemahan Indonesia yang lain. Tapi terjemahan ini dia AYT betul. Ya, AYT. Yang kedua Erik ya. Aku akan mencari yang hilang, membawa kembali yang tercerai-berai, membalut yang luka, dan menguatkan yang lemah. Nah, ini loh terjemahannya. Coba saudara perhatikan. Tetapi, gemes ngapain aja mereka? Oke, Betty gemes gitu ya. Saudara tolong perhatikan. Tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Aduh, terjemahan lama. Dan yang lemah itu akan kukuatkan. Dan yang gemuk dan kuat akan kujauhkan. Nah, terjemahannya. Terus bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, tetapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. Jelas sekali MELT. Namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Ngeri sekali. Selebir ya. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. AVB. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Nah ini loh saudara. Aneh sekali terjemahan baru bahasa Indonesia. Bisa bertolak belakang. Nanti saudara cari bahasa Inggris juga sama. I will destroy the fat and the strong. Nah, banyak gembala. Oke. Ini enggak ada terjemahan. Oke, enggak apa-apa saya bacakan. Ya, Erik cukup atau New King James. Yang paling bawah Erik New King James NKYV. Oke ya, stop dulu. Ya, I will seek what was lost and bring back what was driven away. Bind up the broken and strengthen what was sick. But I will destroy the fat and the strong. Jadi gembala-gembala yang jahat itu justru sebaliknya. Yang kaya-kaya dirawat, yang sehat-sehat dipelihara. Tapi Tuhan justru akan menghancurkan domba-domba yang merasa hebat. Domba-domba yang kuat dan yang gemuk-gemuk. Maaf saudara. Kenapa? Nah kembali. Kenapa Tuhan menghancurkan, membinasakan domba-domba yang gemuk dan yang kuat? Kembali ke Yeskel 34 ayat 17. Ternyata itu kekurangan ajaran. Domba-domba yang gemuk dan yang kuat itu tadi. Yeskel 34 ayat 17 Ya. Tuhan ampuni kami. Ayat 17. Ya, kita lihat ini. Dan hai kamu domba-dombaku. Nah sekarang gembala agung marah kepada domba-domba yang gemuk dan kuat tadi. Jangan tersinggung ya, bukan gemuk badannya ya, maaf, jangan tersinggung. Enggak. Awas, yang merasa gemuk jangan dimatiin ini, Zoom-nya, Facebook-nya, Instagram-nya. Jangan ya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Nah sekarang antara domba dengan domba akan dihakimi. Tadi gembala, sekarang domba dengan domba. Yaitu domba yang gemuk dan kuat dengan domba-domba yang merasa kurus dan lemah. Oh gemuk dolarnya apa? Oke. Terus aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Ayat 18. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Ini domba-domba gemuk dan kuat. Makan sendiri. Sisanya nggak dibagi kepada domba-domba yang kurus dan sakit. Tapi malah diinjak-injak rumput-rumput itu. Sadis. Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih. Sudah puas minum. Ternyata domba-domba yang kuat dan gemuk ini. Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Wih, jahat sekali domba-domba ini.
Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu? Dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Ampuni kami Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 20. Beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu. Karena kuat, maka baunya kuat. Dan dengan lambungnya yang besar, dengan bahunya yang kuat, mereka dorong yang lemah, yang kurus. Akhirnya enggak berdaya. Serta kamu tanduk dengan tandukmu. Sehingga kamu yang gemuk dan yang kuat tadi menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku yang kurus, yang sakit, yang lemah, yang luka. Yang tadi itu ya, ada di ayat 14 itu. Supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Puji Tuhan, akhirnya solusi ada. Ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Cukup pembacaannya Yeskel 34 ini. Saudara, mari kita perhatikan konsep ini. Saya akan bacakan tulisan ini, dikirim oleh Erik ya, atau Philip. Erik ya, bacakan. Gembala sungguhan atau gembala upahan? Terus, gembala sungguhan rela berkorban bagi domba-dombanya. Gembala upahan malah makan korban. Gembala sungguhan pasang badan saat masalah datang untuk domba-dombanya, maksudnya. Terima kasih, saya dibuka di situ. Gembala upahan malah lepas tangan. Gembala sungguhan memandang domba sebagai komunitas. Gembala upahan memandang domba sebagai komoditas. Ampuni kami. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Aduh, ngeri saudara, ngeri sekali. Tadi pagi-pagi saya harus sibuk. Padahal jam 3 subuh saya Zoom mengajar sekelompok gereja di Belanda. Saya tidur masuk 4:30, tapi masih ngikutin Zoom. Jam 5:04 saya baru tidur. Nah, jam 8 kurang saya terbangun karena ada WA penting. Ada satu keluarga kenalan saya di Jawa Tengah. Aduh, gara-gara menghadiri satu acara pernikahan, Tuhan tolong, 6 orang dari keluarga teman saya ini positif COVID. Sedih sekali. Nah, saya menguatkan mereka. Nah, itu gembala. Saudara, mari kita melihat di masa pandemi COVID-19 banyak domba-domba yang mengalami kesusahan dalam hidup. Mari kita datang kepada mereka, memberi mereka makan. Nah, kalau kita bicara memberi mereka makan, saudara perhatikan, Tuhan tidak meminta ya apa yang kita tidak ada. Lagi sekali, Tuhan meminta apa yang ada pada kita. Nah, bagian terakhir di sharing ini saya mau baca Matius 14 ya. Matius pasal 14. Ada kisah yang luar biasa dan inilah tugas para gembala. Jadi lagi sekali sebelum kita mengakhiri di sesi ini, saudara dan saya jangan merasa aku bukan gembala kok. Karena aku nggak punya jabatan pendeta, aku nggak dilantik oleh organisasi.
Dari awal tadi kita sudah diskusi, gembala tidak begitu. Ya, Matius 14 ayat yang ke-15, Rik. Matius 14 ayat 15. Terus sampai ayat yang ke-18. Ya. Nah, 15 ayat 15, Matius 14 ayat 15. Oke. Menjelang malam, setelah Yesus ngajar menyembuhkan banyak orang, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ngomongnya halus, bicaranya sopan. "Guru, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Suruhlah domba-domba itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Saudara tahu toh motif mereka murid-murid. Ini murid-murid Yesus yang tidak di dalam Kristus. Maka itu egoisnya kelihatan. Tahu toh maksudnya, suruh domba-domba ini pergi. Toh mereka sudah Tuhan sembuhkan, mereka sudah guru beri mujizat, sudah dengar khotbah, suruh mereka pulang. Tahu maksudnya? Mereka nggak mau direpoti. Masih ingat toh jumlahnya laki-laki saja 5.000. Bayangkan kalau yang 2.500 bawa istrinya, berarti ditambah 2.500 perempuan, 7.500. Berarti ada 2.500 keluarga. Masing-masing kalau bawa 3 anak saja, 3 kali 2.500 sudah 7.500 lagi. Itu 15.000. Belum lagi kakek nenek, orang tua, belum lagi anak-anak kecil lagi, perempuan. Beduh, nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Jadi murid-murid bilang, suruh domba-domba ini pergi, cari makan sendiri. Karena mereka nggak mau direpoti. Lihat ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Terus, Petrus pasti akan lompat. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, kalau kita orang pelit, langsung jawab, duwe sopo gitu. Uangnya siapa? Memberi makan ribuan orang ini? Jawab mereka. Nah ini loh saudara. Maka itu hari ini kalau saudara mendengar firman ini, bersyukur kalau Tuhan mempercayai kita menjadi gembala. Ada banyak domba yang Tuhan serahkan kepada kita. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, lihat intonasinya. Bagaimana? Hanya 5 roti dan 2 ikan memberi makan sekian ribu orang. Pasti begitu intonasinya. Jawab, Yesus berkata, masih lembut ngomongnya. Bawalah kemari kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Izinkan saya bersaksi. Tadi malam dalam obrolan malam ditampilkan satu narasumber untuk talk show, yaitu Dr. Heski Lintang. Sekarang jadi dokter di Manado. Anak saya ketemu dia waktu di kelas 2 SMP bulan November tahun 91. Tuhan angkat dia jadi anak saya sejak kelas 2 SMP. Saya sekolahkan SMP lulus, SMA lulus, perguruan tinggi. Saya dorong dia masuk ke kedokteran karena itu pernyataan Tuhan. Saya biayai dia kuliah sampai lulus dokter. Dia ketemu calonnya, saya melamar, saya nikahkan. Saya beli rumah di Manado untuk mereka tinggal. Luar biasa Tuhan. Tadi malam jadi narasumber dalam obrolan malam. Saudara, luar biasa Tuhan. Nah, dari satu orang itu anak yang lulus dokter pertama di hidup saya. Terus sejak itu saya muliakan cukup banyak dokter. Saudara, maka itu Tuhan gak pernah minta dari apa yang kita gak punya.
5 roti 2 ikan untuk ribuan orang itu kan aneh. Bagaimana bisa? Tapi itu loh Yesus bilang, bawa kemari. Jadi seberapapun yang saudara punya, jangan dianggap kecil. Serahkan itu kepada Bapa di surga. Serahkan. Lagi sekali, serahkan kepada Bapa di surga. Jangan takut. Oh, luar biasa saudara. Nah, dari yang sedikit itu diserahkan, maka Tuhan bekerja luar biasa. Tahu-tahu kisahnya, mereka makan sampai kenyang. Dan gak cuma sampai kenyang, sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Enggak tahu sebesar apa keranjangnya. Itu fakta. Menjadi gembala karena panggilan Tuhan itu indah dan menyenangkan. Katakan amin. Setiap saat kita bisa menjadi mujizat. Saudara, dari tahun 70-an Tuhan sudah mengajar saya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi gembala. Sampai hari ini sudah hampir 50 tahun. Tidak pernah kekurangan. Ini bukti gembala agung bertanggung jawab. Dengar ya, kalimat ini saudara dengar. Makin banyak domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengar, ini fakta yang saya hidupi. Makin banyak domba yang Tuhan Yesus Gembala Agung percayakan. Ingat tadi Yesaya 34, aku akan mengangkat seorang gembala. Terpujilah Tuhan kalau saudara diangkat hari ini oleh Tuhan Yesus untuk jadi gembala. Akan domba-domba yang terserak, yang kurus, yang sakit, yang lapar, yang lemah, yang luka. Ulangi lagi nanti Yesaya 34 ayat 14. Maka seberapa banyak domba yang Tuhan Yesus percayakan kepada saudara, maka sebanyak itu berkat yang Tuhan titipkan kepada saudara untuk mengenyangkan mereka, untuk menyehatkan mereka. Serius saya berkata. Maka itu hampir 50 tahun saya mengembalakan. Saya nggak pernah kesulitan. Selalu ada untuk memberkati domba-domba itu. Serius. Terima kasih kalau ketua yayasan kami, Pak Eliezer Edo, ikut mendengar. Ini fakta yang ada dalam kehidupan kami para gembala yang Tuhan percayakan ini. Saya mau baca, ada tulisan lagi. Terima kasih Pak Pendeta buat firman-Nya. Walau saya tidak pernah kenal, tapi melalui pengajaran yang saya terima, seolah-olah saya sedang dibimbing gembala seperti sekarang. Firman ini saya dengar dan saya mau menjadi gembala bagi mereka orang-orang dekat yang Tuhan percayakan kepada saya. Puji Tuhan, lanjutkan. Maka itu saudara, kalau sekian tahun saudara terpilih jadi gembala, maaf, jangan tertuduh saya berkata kalimat ini. Sepertinya kok nggak ada kemajuan, baik dalam hal apa saja. Maaf, jangan-jangan saudara takut. Saudara ngukur kekuatan diri sendiri. Tidak. Jangan ukur kekuatan diri sendiri. Yang ada berapa, sesedikit pun serahkan. Ingat kisah perjanjian lama, Elisa, Elia dipelihara oleh janda. Yang satu cuma punya tepung sedikit, yang satu cuma punya minyak sedikit. Tapi mereka mau berbagi. Dan Tuhan terus menambahkan, terus menambahkan, terus menambahkan. Sungguh saudara, puji Tuhan, saudara saya, anak saya dari Amerika, dari DC ikut. Maka itu mulai hari ini jangan takut untuk jadi gembala, ya. Berapapun domba yang Tuhan percayakan, percayalah Tuhan pasti mencukupi, bukan untuk kita. Nah, maka itu ketika Tuhan melihat, dengar ya para gembala, saya istilah gembala kecil-kecil yang baru mulai jadi gembala. Berapapun domba yang Tuhan Gembala Agung percayakan kepada saudara, 1 ekor, 2 ekor,
3 ekor, gembalakan dengan baik. Supply, ya, kiriman dari Gembala Agung akan terus. Kalau 2-3 ekor domba saudara gembalakan dengan baik, dan saudara tidak menipu, tidak mencari keuntungan dari penggembalaan yang 2-3 ekor, Tuhan akan tambahkan jadi 5 ekor. 5 ekor saudara gembalakan dengan baik sampai jadi orang-orang hebat. Percayalah, yang 5 ekor akan jadi gembala, dan saudara diberi domba yang lain lagi jadi 10 ekor. 10 ekor saudara gembalakan dengan baik, 10 ekor itu jadi gembala baru, dan masing-masing bisa menggembalakan lagi sekian ekor lagi. Tuhan tambahkan 20 ekor kepada saudara. 20 domba saudara gembalakan baik-baik, 20 domba jadi gembala. Tuhan tambahkan 30 domba lagi, dan seterusnya. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Berani menjadi gembala seberapapun domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan akhirnya Yohanes 10, ya, Yohanes 10. Manis sekali. Ya, Yohanes 10, ya, Yohanes pasal 10. Mari kita perhatikan. Ya, setelah ini saya serahkan kepada host Pak Benny. Ayo kita diskusi. Dan saya ingin masing-masing kita diskusi. Yohanes 10, ya, ayat yang ke-27 mulai. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Ya, lihat 3 tahapan ini. Tahap yang pertama, domba-domba mendengarkan suara gembala. Nah, kapan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita mendengarkan suara Gembala Agung lewat kita? Kembali ke Roma 15 ayat 17 tadi. Kalau saudara dan saya menggembalakan mereka dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Begitu domba-domba melihat, ayat 18, perkataan dan perbuatan kita itu sama. Lagi sekali, ketika domba-domba melihat yang kita katakan dan kita lakukan sama, maka domba-domba akan mendengar suara gembalanya. Kembali ke Yohanes 10 ayat 27. Dan ya, Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, dan aku mengenal mereka. Jadi sebagai gembala, saudara dan saya harus kenal domba-domba yang Tuhan percayakan. Langkah ketiga, dan mereka mengikut aku. Kalau saudara jadi gembala yang benar, maka domba-domba dengar kita, dan domba-domba taat kepada kita, mengikuti kita. Domba-domba melihat, ini yang luar biasa. Ada yang komentar, banyak gembala di daerah saya yang tidak melaksanakan tugas seperti yang awalnya memilih-milih domba yang digembalakannya. Ampuni Tuhan. Ayat 28. Nah, ini loh gembala yang benar. Yohanes 10:28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi nggak cuma khotbah, tapi bagi hidup. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dapat jaminan sampai selama-lamanya. Gembala yang bagus, gembala yang baik, domba-domba merasa aman, dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Oh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jadi kiranya firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita semua yang sudah terpilih untuk menjadi gembala, lakukan dengan setia. Semuanya melihat Gembala Agung kita mengerjakan sesuatu, maka kita ikut. Tuhan Yesus memberkati kita. Lakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Oke, men, lanjut. Oke, terima kasih.
kasih Coach. Iya. Ya, Bapak Ibu, mari silakan bagi saudara yang mau tanya atau ya, sharing lah, dan silakan. Nggak harus tanya, boleh berbagi. Iya. Ya, Ada? silakan. Bacakan itu, Jeffrey tadi. 1 Petrus 5. Ya. 1 Petrus 5. Ayat 2-3. Ya, bacakan Ben. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Terima kasih Jeff. Ya. Ini Pak, kriteria seorang berarti pemimpin itu kan harusnya berarti gembala gitu ya Pak ya? Iya, semua. Pemimpin apapun ya. Betul. Jelas? Pemimpin berarti gembala ya. Ya. Bagaimana dengan pemimpin yang tidak berarti gembala? Ya suruh jual bakso aja. Jangan jadi gembala. Punya hati gembala kan? Ya, makanya itu. Ini saya bolak Pak. Kenapa? Ya, jadi memang semua pemimpin tetap harusnya punya basic hati gembala kan? Ya. Jadi begini, semua yang dipanggil Tuhan menjadi pemimpin itu gembala. Jadi bukan memerintah, bukan mengatur, bukan memeras. Ya. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 itu jelas sekali. Ya, saya baca ya. Maka itu kalau ada orang yang punya jabatan gembala secara organisasi tapi bukan berkarakter dan bersifat dan berhati gembala, lebih baik dia buka restoran atau jual makanan saja. Supaya nggak dituntut oleh Tuhan. Saya baca 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 lagi. Gembalakanlah kawan domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini dia. Oke, sudah Jeff jelas? Jadi seorang seorang pemimpin yang tidak jadi gembala, nggak berarti gembala, lebih baik dia suruh ahli profesi saja. Oke? Nah, tadi ada Johan, anak saya dari Melbourne, yang bertanya, bagaimana sumber keuangan gembala? Nah, selama ini saya ada 3 sumber keuangan saya. Sehingga Tuhan bisa mempercaya saya menyekolahkan begitu banyak orang. Yang pertama, jelas dari persembahan-persembahan pelayanan saya. Jauh sebelum saya menikah, waktu saya masih hidup sendiri, itu pun saya sudah berkata cukup. Nah, karena saya bisa berkata cukup, maka seberapa kecilnya persembahan yang saya terima, saya tetap bisa berbagi karena saya cukup. Nah, karena saya bisa berkata cukup, sesedikit apapun persembahan saya waktu itu, Tuhan tahu saya bagi untuk domba-domba. Nah, ketika Tuhan lihat itu, maka Tuhan gerakkan saudara-saudara saya, teman-teman saya yang tahu pelayanan saya, untuk otomatis rajin memberi. Karena mereka melihat saya nggak pakai barang-barang bermerek, barang-barang yang mahal sampai hari ini. Saya tetap seperti ini. Maka itu kepercayaan Tuhan lewat orang-orang, bendara-bendara Tuhan yang mensupport saya tetap memberi. Sebab para donatur tahu kalau mereka beri kepada saya, tidak saya habiskan untuk diri saya sendiri. Nah, setelah saya menikah, hal yang sama. Puji Tuhan, istri saya pun orang sederhana. Kami bisa berkata cukup. Itu sumber yang pertama, Johan, dari Tuhan untuk Papa. Sumber yang kedua,
Nah, ini luar biasa. Ya, ada anak orang-orang yang saya bimbing dulu masih SMP, SMA, saya layani mereka di sekolah-sekolah mereka, ya. Lalu mereka kuliah, ada yang kuliah di Indonesia, kuliah di luar negeri, dan mereka berhasil, mereka sukses, dan mereka melihat saya masih tekun dalam pelayanan pengembalaan, nyekolahkan orang, memelihara banyak orang, memberi makan banyak orang. Nah, waktu mereka sudah punya usaha, mereka ngajak saya, memberi saya saham kosong. Dari pembagian 5%, 10% dan seterusnya. Nah, di situ income saya bertambah. Dan apa yang saya dapatkan dari mereka, mereka lihat bahwa selalu saya bagi ke orang lain. Sampai saya pindah ke Papua, bisa mendirikan sekolah gratis. Tambah banyak yang support. Jadi keuangan saya bertambah. Saya dapat saham kosong. Yang ketiga, nah akhirnya ada beberapa anak-anak saya yang sudah sukses, itu mempercayakan saya punya bisnis kecil-kecilan. Nah, dari income bisnis itu 100% saya nggak ambil. Keuntungannya semuanya masuk pelayanan penggembalaan ini. Jadi itu Johan, maka itu Johan Papa bisa sharing tentang Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Paulus berkata, lagi sekali Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Jelas sekali bahwa emas dan perak atau pakaian aku nggak pernah minta dari seorang pun kamu. Tapi dengan bekerja dengan tanganku sendiri, aku mencukupkan keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Nah, jadi sumbernya ketika Tuhan berikan Papa kepercayaan, Johan bisa punya bisnis kecil-kecilan dan untungnya semua Papa nggak pakai untuk pengembalaan. Maka itu saudara percayalah, kalau kita rajin-rajin memberi makan domba-domba Tuhan Yesus, maka yang punya domba akan memberkati kita karena titip. Jelas ya? Nah, ini ada sharing di Facebook saya. Saya sedih ketika baca dari Yeskiel tadi. Dan saya banyak lihat hamba-hamba Tuhan besar di saat pandemi ini. Mereka memamerkan foto-foto indah mereka di sosmed dengan barang-barang mewah mereka, yang tentu sebagian besar domba-domba tidak mampu memilikinya. Dan kemudian foto-foto tersebut jadi bahan saling celah antara domba-domba dan yang adalah followernya di sosmed tersebut. Memang menyedihkan sekali. Ya, saya baru tahu, cuma Pak Pendeta, ini kemuliaan buat Tuhan ya, saya baca tulisan ini. Saya baru tahu, cuma Pak Pendeta satu-satunya orang yang sungguh-sungguh jadi gembala sejati menurut jejak Tuhan. Tidak pernah saya jumpai seumur hidup saya. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Oke, Pak Benny lanjut, host. Ya, silakan yang lain. Jeffrey, sudah? Pak Jan? Ya, saya mau lanjut yang tadi. Ini kaitannya dengan yang saya tulis di ayat itu, Pak. Kaitannya dengan ayat Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, yang tujuannya untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, konteksnya dengan apa yang kita bahas tadi tentang gembala-gembala. Bagaimana dengan orang yang merasanya begini, Pak, dia sebagai seorang pemimpin, tetapi dia mengatakan bahwa saya tidak punya karunia sebagai gembala. Itu bagaimana, Pak? Ya itu alasan saja. Jadi begini ya, dari 5 jawatan, saudara, cara melihatnya itu penyusunnya bagus. 5 jari kita. Ya, yang belum tahu tadi Efesus 4 ayat 10 dan 11. Lihat urutannya. Rasul itu jempol. Ya, yang terutama itu rasul. Karena rasulnya membuka daerah-daerah perintisan. Itu rasul utusan.
Tapi cuma jempol saja tanpa jari yang lain kita nggak bisa makan, cuma jempol. Memang kalau kita menyatakan hal yang bagus, wih ngangkat jempol. Nah yang kedua itu Nabi. Nabi itu telunjuk. Nah suka nunjuk, nemplak, menuding. Itu memang karunianya. Keren. Betul? Yang ketiga itu penginjil. Nah ini jari yang paling tinggi di antara 5 jari ini. Nah memang di tengah-tengah itu tugas penginjil. Penginjilan kemana-mana. Betul? Baru yang keempat itu gembala. Jari manis. Nah kita tahu arti jari manis. Ini gembala. Ya, pernah nggak ada peragaan? Saya lupa itu ya. Kalau ditangkapkan begini, ya, jari, ternyata yang jari manis ini nggak bisa dipisah. Ini lambang kasih, lambang keluarga, itu gembala. Baru yang kelingking itu guru. Jadi maafkan saya, di antara 5 jawatan, maka karunia dasar harus gembala. Sebab bagaimanapun seorang rasul harus punya hati gembala. Bagaimanapun seorang nabi harus punya hati gembala. Bagaimanapun seorang penginjil harus punya hati gembala. Bagaimanapun seorang guru tetap fondasinya adalah gembala. Jadi nggak boleh, oh saya bukan karunia gembala. Tidak, dan itu salah. Ya, karena mulut kita, pokoknya begini loh, gembala itu tugasnya beri makan. Ayo, siapa yang gak butuh makan dalam hidup? Gak ada. Maka itu tadi saya bacakan Matius 14. Berilah, harus kamu memberi mereka makan. Jadi Jeff dan semua kita dalam komunitas ini memberi makan itu tugas utama kita untuk mengenyangkan domba-domba. Maka itu gak ada alasan ya yang harus kita lari dari kenyataan. Oh ini ada yang tanya, bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil? Kalau kita berkomunitas online, mereka ikut kemana? Oke Irin, nanti Papa akan jawab. Tolong perhatikan juga di komunitas ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Anak-anak yang masih kecil komunitasnya bagaimana? Ya, kami akan pikirkan nanti Irin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Biarlah firman hari ini menjadi pelajaran bagi saya untuk mempersiapkan diri menjadi gembala yang suaranya didengar domba-domba. Sungguh luar biasa firman hari ini, pelajaran yang luar biasa. Ya. Oke. Lanjut yang lain. Ada? Ayo. Jadi gembala sebagai karunia dasar ya? Iya, karena memberi makan. Itu karunia dasar karena perintahnya hanya gembala yang tidak ada perintah beri mereka makan. Nah, makan itu kehidupan. Ya, jadi nggak ada alasan untuk orang nggak punya panggilan gembala. Yang lain boleh. Saya bukan nabi boleh. Saya bukan rasul. Tapi semua harus punya karunia dasar gembala. Jelas? Ayo, yang lain. Koden? Ya. Koden? Ya, lanjut. Saya pernah dengar satu khotbah gitu ya, yang temanya itu Mazmur 23 dulu Koden, yang akulah apa? Tuhan Gembala yang baik. Ya. Lalu sama pengkhotbah itu, dia bilang harusnya kita nggak selalu mengartikan gembala yang baik itu Tuhan, tapi diri kita. Kita harus berani ganti kata-katanya seperti itu. Jadi aku adalah gembala yang baik, aku adalah gembalamu, takkan kekurangan kamu. Aku membandingkan kamu kepada yang rumput hijau dan seterusnya. Ya. Dan dia ceritakan, dia sampaikan ya orang-orang di sekitar kita, entah anak, entah karyawan, entah orang-orang sekitar kita itu harus jadi gembala kita, dan kita harus pastikan mereka itu jadi aman, ditaruh di padang yang rumput hijau dan seterusnya. Bisa gitu enggak? Iya, memang ya, itu yang kita bahas dari tadi. Orang-orang di sekitar kita, maksud tadi Desri yang dari Timika berkata ya keluarga dulu, orang-orang dekat kita.
Kenapa? Jadi gembala itu kan kita ya, Koden ya. Iya, Kita dari selalu Tuhan gitu betul, ya. dari tadi kan kita sudah bahas itu. Nggak harus yang dilantik. Bukan cuma pendeta. Enggak. Awal kan kita sudah bahas. Ya, ini dari tadi Koden buka dulu dengan kalimat ini. Gembala tidak hanya orang yang punya jabatan gembala dan pendeta di gereja. Tidak. Semua kita di dalam Kristus adalah gembala. Oke, lanjut yang lain. Oke. Kemudian berarti kalau kita bicara 5 jawatan itu berarti minimal dalam setiap orang itu punya panggilan itu minimal 2 dong. Kalau satu gembala mungkin dia gembala dan nabi, atau gembala dan rasul, atau gembala dengan pengajar. Apakah begitu, Pak? Ya, Paulus punya 5-5-nya. Paulus itu 5-5-nya ada. Dia rasul. Setiap orang harus ada minimal 2 gitu. Tergantung Tuhan mempercayakan orang itu. Ya, maka itu 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 itu luar biasa. Ya, 2 Timotius 2 20 dan 21. Dalam rumah yang besar, ya, ada juga perabot-perabot yang bukan dari emas saja, tapi dari kayu dan tanah. Nah, terus ayat 21, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka Tuhan akan memakai orang itu untuk maksud-maksud yang mulia. Jadi untuk mendapat 3 atau lebih dari 5 jawatan itu tergantung ketaatan kita dari hidup ini. Maka Tuhan akan menambahkan. Maka itu tadi Koden katakan, dari 1 domba kita beri makan baik-baik, kita pelihara. Tuhan tambahkan 3 domba. 3 domba jadi semuanya. Mereka lepas jadi gembala baru. Tuhan berikan kita 5 domba. 5 domba kita pelihara baik-baik. Mereka jadi gembala-gembala lagi. Tuhan tambahkan 10 domba lagi. Kita gembalakan dengan baik. Kita beri makan. Naik lagi 10 domba jadi gembala. Tuhan tambahkan 20. Nah, di situ karunia yang lain muncul. Jabatan yang lain. Tergantung Roh Kudus mau beri apa. Oke. Ada yang tanya di Facebook saya. Jadi bagaimana pendapat Koden? Sebentar ya, Betty, Koden baca dulu. Bagaimana pendapat Koden tentang gembala-gembala yang memang dari sinodenya dilarang untuk memiliki pekerjaan atau usaha? Jadi sepenuhnya harus dari pelayanan. Nah, memang kalau masing-masing sinode punya aturan begitu, kita nggak bisa bahas di sini. Tapi jangan sampai gembala-gembala yang jemaatnya payah dalam arti ekonomi, lalu jemaat diperas untuk memelihara hidup gembalanya. Akhirnya pertanyaannya, siapa yang memberi makan siapa? Dengar ya, yang tanya ini saya nggak kenal siapa saudara, tapi saya jawab. Kalau gembala-gembala di sinode tertentu nggak boleh kerja, lalu jemaatnya miskin, maaf dalam tanda kutip ekonominya lemah, maka 2 pertanyaan muncul. Pertanyaan pertama, berarti nanti antara gembala dengan domba, siapa yang memberi makan siapa? Kalau gembala nggak boleh kerja, jemaatnya miskin, berarti jemaat yang pas-pasan itu harus memelihara hidup gembalanya. Apalagi gembala anaknya banyak, aduh. Maka itu pertanyaan pertama, siapa memberi makan siapa? Padahal firman yang kita dengar tadi, gembala harus memberi makan domba-domba. Nah, kalau gembala nggak boleh kerja di sinode tertentu dan jemaat nggak punya penghasilan yang kuat, lagi sekali siapa memberi makan siapa? Nah, kalau ini nggak terjawab, tolong catat, ini yang berbahaya. Kalau antara gembala dengan domba tidak jelas siapa yang harus memberi makan siapa, maka muncul hal kedua, siapa yang makan siapa? Ini kan lebih ngeri. Maka itu tolong sinode-sinode harus berubah peraturan itu.
Kalau memang jemaatnya lemah dan sinode nggak bisa mencukupi kebutuhan gembala, kan akhirnya timbul masalah siapa yang makan siapa. Ngeri. Aduh, nggak tahulah, jawaban sendiri. Oke? Ya, Betty tadi mau tanya apa? Tadi kan ada domba sama domba dihakimin. Ul- Artinya itu apa di waktu yang sama bisa jadi domba dan bisa jadi gembala, Koden? Enggak, kalau sudah jadi gembala, ya gembala, dia cari domba. Kalau gembala yang masih berebut atau menginjak-injak tanaman berarti dia tetap gembala? Digule dan disate saja gembala kayak begitu daripada repot. Yang Digule dan disate aja gembala kayak begitu, gak usah dibahas, pada enggak mau ah. Gak usah bahas yang begituan, buang waktu. Domba-domba yang digembalakan gembala model begitu. jawatan ada semua ya? Iya, domba-domba yang digembalakan model begitu keluar. Cari gembala yang lain. Ada banyak gembala-gembala yang baik. Iya. Oke, lanjut yang lain. Ini sekarang sudah dipilihkan gembala yang baik sama Tuhan. Gimana? Sudah dipilihkan gembala yang baik sama Tuhan, Koden, yaitu Koden. Oh, sudahlah, ngomong yang Kita lain. dikumpulkan di sini sudah dipilihkan sama Tuhan gembala. Oh, ada yang baik-baik itu. Semua harus jadi gembala ya. Dalam komunitas ini, kalau sudah makan kenyang begitu, jangan gemuk buat diri sendiri. Harus jadi gembala. Ya, Hengki gembala, Inge gembala, Betty gembala. Oke, semuanya. Jadi Pak Roni gembala. Jadi nggak cuma Pak Benny dan Jeffrey, semuanya. Oke. Ada yang lain? Kalau sudah waktunya jadi gembala, tapi tetap jadi domba, Tadi mau tanya apa? Silakan. disate saja. Jadi Pak, tadi Pak kan bilang semuanya gembala. Tapi saya ini mau tanyanya begini, gembala yang baik kan mengenal domba-dombanya. Nah, saya mau tanya tetap ini, kalau Hengki ini kayak apa? Tapi Ulang-ulang, nggak jelas Papa. Pertanyaanmu kalau Hengki? ya, nggak jadi tanya nih. Oke. Kan tadi Papa, ya kalau Hengki di mata Papa domba seperti apa? Nah, Japri aja Japri, nggak usah di sini. Iya. Domba yang nakal. Nah, ini ada lagi masukan. Pertanyaan lagi, bagaimana jika domba yang awalnya kita gembalakan, tapi kemudian domba itu lari atas kemauannya sendiri, meninggalkan Kristus, dan saat ini hidupnya lebih kacau dari sebelumnya? Apa yang harus gembala lakukan? Gembala tetap mendekati, tidak memaksa, ya, tetap jalin hubungan kepada mantan domba yang sudah melarikan diri, tetap digembalakan, nggak apa-apa, ya. Kemarin siang satu domba yang saya gembalakan baru lulus bebas dari sebuah lembaga pemasarakan di Jakarta. Nah, padahal waktu itu sudah baik hidupnya. Aduh, punya posisi yang bagus di satu perusahaan. Sudah hampir menikah. Aduh, dia terperosok gara-gara pengaruh temannya. Ya puji Tuhan dia belum menikah waktu itu. Kalau sudah dulu saya nggak bisa bayangkan. Sekian tahun dia divonis dan kemarin bebas. Nah ya saya selama dia di penjara saya tetap kontak. Saya tetap dekati. Ya cerita apa saja. Puji Tuhan dia berjanji untuk bertobat sungguh-sungguh. Jadi tetap kita gembalakan. Oke? Ayo yang lain. Ya, Koden, apa bedanya gembala sidang dengan yang disampaikan Koden tentang kriteria bahwa semua orang itu adalah gembala, gitu loh? Karena kan tidak semua gembala sidang juga punya apa itu ya, basic hati gembala gitu, Koden. Ya, itu yang dari awal tadi Koden bahas toh. Ada dua macam gembala. Gembala yang diangkat oleh sinode dan gembala yang diangkat oleh Tuhan. Gembala yang diangkat oleh sinode itu seperti ketua sinode main catur. Gembala itu jadi pion, ya tergantung si ketua sinode mau ditempatkan di mana. Dan gembala seperti itu nggak bisa sepenuh hati mengembalakan karena selalu was-was. Kapan aku dimutasi? Kapan aku dipindah? Jadi konsentrasinya nggak bisa full. Nah itu gembala secara sinode.
Tapi gembala yang betul-betul karena Tuhan panggil, walaupun gak dilantik oleh sinode, orang itu tetap punya hati gembala, memberi makan domba-domba di sekitarnya. Nah, lalu nanti karunianya akan bertambah sendiri, jabatannya tergantung, gitu ya. Nah, jelas ya Ben? Jadi ada dua macam gembala, gembala organisasi dan gembala yang dari Tuhan. Nah, gembala yang dari Tuhan pasti gembala yang benar. Gembala organisasi belum tentu gembala. Oke? Nah, ini ada pertanyaan bagus. Kalau gembala selalu menekankan Maleakhi 3 ayat 10, apa kita tetap jadi dombanya? Ya jangan. Itu tadi gembala upahan, cuma meres susunya dan ambil bulunya. Karena uang terus. Bahkan ada pendeta-pendeta ya memberi amplop perpuluhan pakai nomor. Ya, saya ulangi. Oke, Asti, sampai ketemu nanti sore ya. Nanti sore Koden ada Zoom lagi. Judulnya Servant Leadership. Ya, Aan masuk enggak ya Aan di situ? Kalau enggak coba Pak Roni bisa masukkan. Oh, pakai Facebook. Sebentar, ini yang nanti sore saya minta supaya dimasukkan. Saya lihat Fitri sudah cetak atau belum. Oh ya, ini dia. Saya kirim ya Ron, tolong upload yang nanti sore. Nah, saya jawab lagi. Kalau ada gembala yang ngomongnya duit melulu, tinggalkan, cari gembala yang lain yang gak bicara duit, saudara. Ya, servant leadership. Oke, saya akan kirim. Ya, jadi ayo para gembala, kita jangan hanya bicara duit melulu. Ayo kita bicara menghidupkan domba-domba itu, memberkati mereka. Jadi gembala yang khotbahnya perpuluhan melulu, berarti mereka itu memeras susunya dan mengguntingi bulu domba-dombanya. Oke ya, jelas. Oke, lanjut. Ada lagi? Koden. Kalau sudah masih ada. Ya. Saya pernah ke satu gereja yang memang bicaranya soal persembahan, perpuluhan dan seterusnya. Tapi setiap minggu tuh pasti juga ada yang kesaksian bahwa setelah dia ditangkap, dia ngasih sedekah gitu. Tiap minggu pasti ada kesaksian seperti itu selama berbulan-bulan gitu. Itu menurut Koden gimana? Ya, kesaksiannya kalau sudah berhasil diberkati Tuhan, dia bagi ke siapa? Kalau kesaksiannya hanya cukup untuk aku diberkati karena aku memberi, nah jangan didengarkan. Itu pasti iklan dari si gembala supaya jemaat yang lain berani memberi. Itu pasti titipan gembalanya. Jadi kalau kita kesaksian diberkati, harus menceritakan untuk siapa. Maaf, itu yang Koden alami. Koden sangat diberkati. Tapi lihat, Koden selalu bersaksi, Koden bagi ke siapa. Orang itu sampai berhasil jadi apa. Nah, itu dia. Oke, ini ada tambahan. Gimana Pak Gembala kalau sedikit perpuluhan dipecat, tidak boleh melayani lagi? Oh ya, tadi saya lupa. Sampai ada gereja, masing-masing jemaat itu diberi amplop perpuluhan dengan nomor. Sehingga tiap bulan gembala bisa menilai siapa yang bulan ini gak memberi perpuluhan, itu ditelepon oleh gembalanya. Karena kelihatan kok amplopnya gak balik. Juga kalau sampai perpuluhannya turun dari bulan yang lalu, itu pun ditelepon. Kenapa kamu kurang? Maksudnya rohani. Mungkin ada yang salah dalam hidupmu. Kok berkatmu turun? Kenapa nggak naik lagi? Saudara, itu mengerikan. Nah, tolong keluar dari gereja seperti itu. Karena, ada Bet. Sampai ditanya loh. Waduh, ngeri sekali. Maka itu tolong jemaat yang bergereja, yang gembala saudara memberi angka, nomor di amplop perpuluhan. Aduh, itu sadis sekali. Ngeri. Oke?
Masih ada lagi? Ya, Pak. Apa yang bisa dibantu untuk gembala-gembala ini mungkin? Ya, gembala-gembala kaya saling memperlengkapi, berbagi. Ngerti nggak? Saya ulangi, gembala-gembala kaya harus saling berbagi kepada gembala yang miskin, supaya mereka dapat berkat juga. Oke. Siapa lagi? Tadi kan CBT ada pertanyaan ke Bapak itu mengenai kesaksian-kesaksian yang dilakukan berbulan-bulan mengenai memberi kemudian dapat berkat, ada pemasukan, ada penambahan pemasukan uang atau apapun namanya berkat mereka. Nah, kemudian Bapak bilang kalau kesaksiannya setelah mendapat berkat itu digunakan untuk memberi banyak orang dan sekitarnya lagi atau domba-dombanya, boleh. Tapi kalau enggak, ya itu hanya iklan untuk memberi. Mungkin aku mau tambahin, maksudnya Papa mungkin iklan untuk memberi kepada gembalanya, bukan kepada domba-domba yang membutuhkan yang lain. Itu aja sih. Jadi mungkin itu maksudnya iklan dari gembalanya untuk menggembalakan gembalanya. Iklan untuk mengembalakan dombanya maksudnya mungkin. Pernah ngalamin juga nggak, Jo? Oh sering, di gereja-gereja waktu zaman-zaman aku SMP, waktu awal-awal bertobat juga sering. Di beberapa 10 tahun yang lalu juga masih sering mengalami. Bahkan ada beberapa komunitas di Bali tetap ada yang seperti itu. Gembalanya hanya mendekati domba-domba yang banyak pemasukan lah, kita terus terang ya, banyak pemasukannya, dan domba-domba yang kurus justru ditinggalkan. Ya ini ironis memang. Kalau Kita itu belajar, iklan, kita- apakah kita- ya? Orang disuruh saksi. Gimana CBT? Kalau itu iklan, kepentingan iklan, kenapa orang-orang itu mau disuruh saksi seperti itu untuk kepentingan pendeta gitu loh? Mungkin belum Saya bisa sharing banyak itu, Betty. Nah itu, Bu Hengki. Ya silakan sharing. Iya. Nah, ya. Ya gitu, Tuhan pertama kali kan pasti memberikan ada mujizat. Wah, jadi kita setiap anak dapat berkat itu, wah senang kita saksi-saksi. Nah, tapi hanya yang kita bantu adalah berkat terus gitu loh. Jadi itu nggak baik. Ya, jadi saya itu loh, Betty. Iya, maksudnya kayak kamu tuh kok ya mau gitu loh saat itu konsultasi saksi. Terlena. Makanya ini sekarang kita jadilah di grup SK ini gembala-gembala yang baik. Jadi kalau ada Amin. Amin. Hengki sekarang sudah jadi gembala yang baik. Amin. Tapi memang ya, Amin. dengarkan saja. juga Pak Benny juga, Bu Agatha juga, Pak Devi juga, semua ya. Hengki, Hengki, Iya. nek denger ke koden khotbah itu langsung maksrep gitu, prosesnya penak gitu ya. Tapi nek denger ke yang lain itu capek gitu loh, Heng. Oh, Bu Betty, yang mau nambahin dengar boleh ya, teman-teman. Ada yang mau nambah? Sebentar ya, sebentar, coba. Jadi, Bu Betty, ini sama kontestasi Putus-putus Pak Ben nggak dengar. Oh iya, nek mendengarkannya itu kan Mas Reto. Nah, Nah, prakteknya itu yang mesti dinyatakan. Itu kan maksudnya Reto. ya langsung harus langsung praktek nggak Ya, boleh. itu dia. Oke, ini Bisa boleh. di Facebook ada pertanyaan bagus ya. Mungkin sekaligus Dengar dulu di Facebook saya. duluan deh. Pak, kalau jemaat pada pindah gereja karena pendetanya mata duitan, apa salah? Tidak. Daripada saudara dirampok oleh pendeta saudara, pindah saja. Yang berikut, apakah persepuluhan itu wajib? Kalau wajib, kenapa di Perjanjian Baru Tuhan Yesus dan para Rasul tidak pernah membahas perpuluhan?
Bahkan cuma ada 2 ayat saja di Matius dan Lukas yang menyinggung mengenai perpuluhan. Justru itu, karena perjanjian baru sama sekali tidak ada perintah memberi perpuluhan, maka kita tidak wajib dan tidak harus. Maka itu pendeta yang khotbahnya perpuluhan terus karena dia mata duitan. Perjanjian baru enggak menyuruh hidup kudus, hidup taat, memberi hidup 100%. Itu yang betul. Yang berikut, saya ada pertanyaan mengenai rasa cukup. Bagaimana Pak Pendeta dapat mengetahui apa itu cukup? Saya sangat belajar banyak dari Pak Pendeta. Karena kadang sebagai manusia sangat susah sekali dengan kata cukup. Nah, ini dia. Ayatnya 1 Timotius 6 ayat 8. Itu rasa cukup yang saya pakai sejak tahun 70-an. Maka itu dari awal saya menikah sampai sekarang, dari awal saya melayani sampai sekarang, berat badan saya itu ya begini-begini saja. Karena saya bisa berkata cukup. Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 8, kata cukup itu cuma 2. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi selama saya tidak kelaparan dan selama saya tidak telanjang, maka saya cukup. Maka itu saya tidak pernah makan berlebih, saya tidak pernah punya pakaian berlebih. Bahkan prinsip saya, ya Johan, Eva sampai ketemu. Bahkan prinsip saya, kalau saya bisa beli baju 2 dan celana 1, atau saya dapat dikasih orang baju 2 dan celana 1, maka sebelum barang baru ini sampai rumah, saya sudah mulai mikir di pikiran saya, baju mana dan celana mana yang saya harus keluarkan hari ini untuk saya bagi kepada orang lain. Itu prinsip saya. Nah, itu cukup. Jelas ya? Yang tanya Pak Brian, saya belum kenal siapa. Oke, lanjut. Ada lagi? Kalau nggak ada, tutup. Bagaimana menyeimbangkan supaya tidak orang tidak terlalu underestimate dengan fungsi sebagai gembala atau hamba Tuhan. Istilahnya supaya tidak terlalu punya pandangan yang negatif. Saya katakan kan bahwa pelayanan gereja kan juga dibutuhkan gitu Pak ini. Oh, gampang sekali. Gampang. Ya. Jeff, gampang sekali. Seorang gembala kalau nggak mau direndahkan oleh domba-dombanya, saya ulangi, seorang gembala kalau nggak mau direndahkan oleh domba-dombanya, seorang gembala kalau nggak mau dicacat, kata itu bahasa Jawa, oleh domba-dombanya, hiduplah sebagai gembala seperti Tuhan Yesus. Tadi kita sudah banyak. Ya, 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 tadi, ya. Lalu Yeskiel 34. Maaf ya, Jeff. Sudah hampir 50 tahun Papa jadi gembala. Sampai hari ini enggak pernah di underestimate atau direndahkan. Malah Papa banyak direspek karena mereka melihat Papa terbuka. Sampai keuangan pun terbuka. Ya, ini contoh. Ya. Di antara semua kami, Papa yang paling banyak pelayanan ke luar negeri. Suatu saat ada teman gembala tanya, Koden tuh sering ke luar negeri. Apakah timnya Koden tuh gak pernah iri hati? Atau gak pernah curiga? Wih, ini sering ke luar negeri ini. Pasti ini persembahannya dolar semua. Nah, Papa gak pernah mikir itu, Jeff. Ternyata ada orang yang mikir. Nah, jawaban Papa, kenapa sekian banyak orang yang Papa gembalakan nggak ada yang curiga atau iri hati? Ya karena keuangan Papa terbuka. Semua ATM Papa, ya itu mereka tahu jumlahnya berapa. Sebab pen ATM Papa mereka juga tahu. Dan Papa sering titip mereka untuk ngecek. Lalu yang kedua, mereka lihat hidup kami suami istri itu cukup, nggak berlebihan. Maka itu kalau kami pergi, nggak ada di rumah, almari dan kamar kami itu nggak pernah kunci.
mereka punya hak untuk ngelihat di dalam itu isinya apa. Jeff, karena papa jadi gembala dengan prinsip Alkitab, maka sampai hari ini gak ada yang mencurigai, gak ada yang merendahkan, karena papa suka berbagi. Contoh tadi malam, ada salah satu guru kami, bayangkan, seperti selesai OMA, jam 12:30 waktu Papua, ada WA masuk sambil menangis, cerita tentang salah satu anggota keluarganya di pulau lain. Besok yaitu hari ini harus dikeluarkan dari kontrakan karena belum bayar. Saya tanya berapa? Saya kaget. 500.000. Aduh, saya ikut sedih. Masa sih 500.000 di zaman segini? Terus dia cerita karena dia ini sopir bandara, sopir taksi, nggak ada penumpang banyak. Ya udah, maaf ya, papa cuma cerita. Langsung papa kirim 750.000. Dia kaget. Loh, kenapa lebih? Nah, papa bilang 500.000 kan untuk bayar kontrak. Nah, terus mereka makan apa hari ini? Kalau nggak ada yang dikasih lebih. Wih, dia kaget. Nah, itu loh, Chef. Jadi, sebagai gembala, kalau sampai direndahkan domba, berarti gembala itu tidak jujur. Gembala itu tidak hidup dengan ketulusan. Pasti direndahkan. Atau khotbahnya dengan perbuatan hidupnya itu beda. Kalau jemaat melihat itu pasti direndahkan.